Trivia Quiz. Tahukah Anda, universitas yang memiliki total 90 prodi adalah A. Universitas Negeri Yogyakarta, B. Universitas Pendidikan Indonesia, C. Universitas Brawijaya. Jawabannya akan kita saksikan dalam pojok SBMPTN di akhir video. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para pejuang UTBK sebangsa dan setanah air. Selamat datang di Sukses TPS 2020. Di sini Anda akan mendapatkan imun untuk persiapan menghadapi UTBK 2020 dan juga sebagai teman belajar selama masih di rumah aja. So, enjoy the ride and love the ending. Pengetahuan kuantitatif. Dalam video kali ini, kita akan coba bahas beberapa soal mengenai pengetahuan kuantitatif. Bagaimana cara menyelesaikannya sehingga soal tersebut bisa kita selesaikan tidak dengan waktu yang cukup panjang. Baik, kita langsung mulai saja dari nomor 1. Nomor 1, di sini soal mengenai bangun datar. Diketahui sebuah bangun datar A, B, C, D ya, yang terbagi menjadi dua buah segitiga siku-siku. Kenapa bisa saya simpulkan itu bukan segitiga siku-siku? Kan di sini diketahui bahwa sudut DAB itu sama dengan sudut DBC sama dengan 90 derajat. Berarti di mana sudut siku-sikunya? Ada di DAB di sini dan di DBC di sini. Itulah sudut siku-siku, sehingga segitiga DAB dan segitiga DBC merupakan segitiga siku-siku. Diketahui bahwa DB sama dengan 5, AD sama dengan 3, DC sama dengan 13. Yang ditanyakan adalah keliling ABCD berapa sih? Nah, kalau berhubungan dengan segitiga siku-siku, tentunya kita kenal sebuah teorema yang disebut teorema, ya benar sekali, Pythagoras. Bagaimana bunyi teorema Pythagoras? Teorema Pythagoras adalah kuadrat sisi di hadapan sudut 90 derajat itu sama dengan jumlah dari kuadrat sisi yang lain. Ya, biasanya kalau misalkan segitiga siku-sikunya ABC, di mana sisi C itu adalah sisi yang terpanjang atau berada di hadapan sudut 90 derajat, maka teorema Pythagorasnya berbunyi C kuadrat itu sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Ya. Namun yang terpenting dari teorema Pythagoras ada yang kita sebut sebagai triple Pythagoras. Ya, ini beberapa angka yang sudah pasti memenuhi dari teorema Pythagoras tersebut. Beberapa angka atau beberapa pasangan triple Pythagoras yang harus sudah kalian pahami itu minimalnya ada 5. Di sini misalkan saya tulis ABC dengan C merupakan sisi yang terpanjang. Yang pertama triple Pythagoras adalah 3, 4, 5. Lalu yang kedua ada 5, 12, 13. Lalu yang ketiga ada 7, 24, 25. Yang keempat ada 8, 15, 17. Dan yang terakhir ada 9, 40, dan 41. Ini 5 triple Pythagoras dasar yang harus kalian pahami. Kalau kita lihat, untuk segitiga DAB dengan menggunakan triple Pythagoras bisa kita simpulkan bahwa panjang AB itu sama dengan, ya benar sekali, 4. Sedangkan untuk segitiga DBC dengan menggunakan triple Pythagoras bisa kita simpulkan bahwa panjang BC itu sama dengan 12. Ya, sehingga bisa kita hitung keliling ABCD. Keliling ABCD ketika dari A ke B ini sama dengan 4, ya. B ke C-nya 12 sehingga sudah 16. C ke D-nya 13 menjadi 29 dan D ke A-nya 3, sehingga totalnya keliling ABCD-nya tadi 4 ditambah 12 ditambah 13 ditambah 3 sama dengan, ya benar sekali, 32. Itulah keliling bangun ABCD. Cukup mudah kan?
Yang terpenting kalian tadi menguasai triple Pythagoras. Kita lanjut lagi ke soal nomor 2. Nah, ini soal tentang apa? Ya, benar sekali. Ini soal tentang sudut. Beberapa hal yang harus kalian pahami dalam materi sudut. Yang pertama, dalam sebuah garis lurus, garis lurus ini memiliki besar 180 derajat. Sehingga jika terdapat sebuah sudut, misalkan di sini ada sudut A derajat, maka sudut yang ini 180 dikurangin A derajat. Lalu yang kedua, ketika ada sebuah garis yang sejajar dipotong oleh sebuah garis, misalkan garis L dan M dipotong oleh garis N. Nah, di sini pun ada beberapa sifat yang harus sudah kalian pahami. Pertama, bahwa sudut yang saling bertolak belakang itu sama besarnya. Ya, jadi ketika ini A derajat, maka sudut yang bertolak belakang pun sama menjadi A derajat. Sedangkan yang ini tadi sudah kita ketahui bahwa ini adalah 180 dikurangin A derajat. Yang ini pun sama nanti 180 dikurangin A derajat. Lalu ada yang dinamakan sudut dalam berseberangan. Ya, ada dulu sudut dalam sepihak. Lalu ada luar sepihak dan juga luar berseberangan. Nah, itu juga sudut-sudutnya nanti akan menjadi sama. Lalu selanjutnya, sudut dalam bangun datar. Berapa besar sudut dalam bangun datar? Dalam bangun datar, jumlah sudutnya itu adalah, atau besar sudutnya lebih tepatnya itu adalah 360 derajat. Persegi, jumlah besar sudutnya 360 derajat. Persegi panjang pun sama. Jajar genjang sama. Belah ketupat sama. Layang-layang sama. Ya, semua 360 derajat. Kecuali segitiga. Untuk segitiga, ini besar sudutnya total ada di 180 derajat. Ini yang harus sudah kalian pahami. Nah, untuk soal nomor 2, seperti apa? Kita lihat di sini untuk soal nomor 2, dengan menggunakan sifat bertolak belakang, kita tahu bahwa sudut CBA ini juga pasti sama 50 derajat. Ya. Lalu sudut BAC yang ini pun pasti sama X derajat dengan menggunakan konsep sudut yang saling bertolak belakang. Pertanyaannya sekarang, sudut ACB ini berapa? Adakah yang tahu? Atau adakah yang masih ingat? Sudut yang berada di hadapan diameter lingkaran, karena di sini diketahui bahwa AB itu merupakan diameter lingkaran, sudut yang berada di hadapan diameter lingkaran itu besarnya pasti 90 derajat. Ya. Jadi sudut ACB itu udah pasti 90 derajat. Jadi sudut yang berada di hadapan diameter itu udah pasti sudut siku-siku. Misalkan di sini ada titik D. Misalkan ya, ini contoh. Nah, sudut ADB ini pun sama pasti siku-siku. Mau di sini sudut E. Sini titik E. Sudut AEB itu pun sama sudutnya siku-siku. Nah, dari sini kan sudah bisa langsung kita cari ya nilai X-nya berapa ya. Karena tadi jumlah seluruh sudut, besar sudut di segitiga itu 180 derajat. Maka dari itu kalau kita mau mencari nilai X-nya, itu sama aja dengan 180 derajat, kita kurangin 90 derajat, kita kurangin 50 derajat. Sehingga kita dapatkan bahwa nilai X-nya itu sama dengan, ya benar sekali, 40 derajat. Cukup mudah bukan? Yang terpenting tadi kalian tahu konsepan-konsepan dalam sudut, khususnya yang ini, ketika sudut yang berada di hadapan diameter sebuah lingkaran itu pasti sudutnya siku-siku atau 90 derajat. Kita lanjut lagi ke nomor selanjutnya, yaitu nomor 3. Di sini terdapat sebuah soal mengenai peluang. Ya, kita coba baca dulu soalnya. 4 koin dilempar secara bersamaan. Peluang angka muncul tidak lebih banyak daripada kemunculan gambar adalah. Di sini
Yang ditanyakan adalah peluang angka muncul itu tidak lebih banyak daripada kemunculan gambar. Seperti yang kita ketahui, untuk koin sendiri, peluang munculnya angka itu 1/2. Dan peluang munculnya gambar pun sama, yaitu 1/2. Sebenarnya, ini bisa kita gunakan cara cepat, asal kalian paham konsepnya atau paham pertanyaannya seperti apa. Di sini yang ditanyakan adalah peluang angka muncul tidak lebih banyak daripada kemunculan gambar. Ya, seperti kita ketahui, peluang angka dan peluang gambar ini sama. Dalam pelambungan atau pelemparan 4 koin, jika yang ditanyakan adalah peluang angka muncul tidak lebih banyak daripada kemunculan gambar, itu sama saja dengan kejadian bahwa yang ditanyakan adalah peluang gambar muncul itu tidak lebih banyak daripada kemunculan angka. Ya, karena itu akan menjadi peluang yang sama. Bagaimana suatu kejadian ketika angka muncul tidak lebih banyak dari gambar, ini akan sama saja dengan kebalikannya, yaitu ketika gambar muncul tidak lebih banyak dari angka. Sehingga kalau seperti itu sudah sangat jelas bahwa peluangnya sama. Peluang angka muncul tidak lebih dari gambar itu akan sama dengan peluangnya ketika gambar muncul tidak lebih banyak dari angka. Ya, ini peluangnya sama. Seperti kita ketahui bahwa peluang itu paling besar 1. Ya, peluang itu berada di antara 0 dan 1. Ketika peluang angka muncul ini tidak lebih banyak dari gambar ini sama dengan peluang gambar muncul tidak lebih banyak dari angka, maka peluangnya itu sama-sama 1/2 atau setengahnya. Gitu. Jadi ini tanpa dihitung pun sebenarnya kalian menggunakan konsep, kalian paham konsepnya, itu bisa langsung menjawab soal nomor 3. Gitu. Karena sekali lagi saya tegaskan bahwa ketika peluang angka muncul tidak lebih banyak daripada kemunculan gambar, itu sama dengan kebalikannya. Atau sama ketika peluang gambar muncul itu tidak lebih banyak daripada angka. Sehingga peluang itu nanti akan sama-sama 1/2. Paham sampai sini? Kalau masih ada yang belum paham, silahkan boleh isi comment section di bawah ini. Kita lanjutkan lagi ke nomor 4. Di sini diketahui sebuah soal harga 2 kue Rp3.000 dan harga 10 permen adalah Rp. Nah, kalian harus paham atau kalian harus perhatikan soalnya. Di sini 2 kue itu 3.000. Ya, awas. 10 permen Rp. Santi membeli 4 kue dan 5 permen, maka dia akan membayar sebesar, oke, ini cukup mudah soalnya. Ketika 2 kue itu harganya 3.000, berarti ketika kita atau si Santi ini beli 4 kue, berarti harganya, ya benar sekali, harganya adalah Rp6.000. Ya. Lalu diketahui bahwa harga 10 permen itu M. Santi membeli 5 permen, berarti setengahnya dari M. Berarti harga 5 permen itu sama dengan ini malah 5 ya. Harganya itu adalah M/2 rupiah. Seperti itu. Jadi Santi harus membayar 6.000 ditambah M/2 rupiah. Jawabannya C. Cukup mudah untuk soal seperti ini. Yang terpenting kejelian atau ketelitian kalian dalam mengerjakan soal. Ya, karena 3.000 ini untuk harga 2 kue. Dan Rp ini adalah harga untuk 10 permen. Kita lanjutkan lagi untuk nomor 5. Oke, baik. Di sini kita berjumpa dengan soal hubungan P dan Q. Seperti yang telah saya jelaskan di video-video sebelumnya, untuk menyelesaikan soal tipe seperti ini, kalian cari dulu nilai P dan Q-nya seperti apa. Lalu kalian bandingkan bagaimana perbandingannya, bagaimana hubungannya. Untuk soal nomor 5 ini soal tentang statistika. Ya, kita coba baca. Sekumpulan data ditransformasi dengan mengalihkan tiap data dengan A dan dikurangi B, di mana A-nya kurang dari 0. Oke, pertama kita coba bahas dulu transformasi ini apa?
ya, kita ubah. Misalkan ada sebuah data, pertama nih ada kumpulan data, lalu kita ubah data tersebut dengan mengalihkan tiap data dengan A lalu dikurangin B. Seperti itu. Nah, di sini diketahui kalau A-nya itu kurang dari 0, maksudnya apa? Ya, benar sekali, A-nya ini adalah bilangan negatif. Sekarang kita coba lihat bagaimana P dan Q-nya. Di sini P-nya itu adalah jangkauan data sebelum transformasi, sedangkan Q-nya adalah jangkauan data setelah transformasi. Kita ingat kembali apa itu jangkauan? Jangkauan ini nama lainnya bisa kita sebut juga rentang atau bisa sering disebut juga sebagai range, ya, untuk jangkauan. Di mana rumusnya untuk jangkauan itu adalah nilai maksimum kita kurangin dengan nilai minimum. Oke, kita coba sajikan dulu datanya sebelum kita transformasi atau sebelum kita ubah. Misalkan datanya itu nilai maksimumnya nanti X, nilai minimumnya itu adalah Y. Berarti datanya itu Y, misalkan sekian hingga data tertingginya itu X, ya. Sehingga jangkauannya itu X dikurangin Y, ya. Ini jangkauan untuk nilai P atau jangkauan data sebelum ditransformasi itu X dikurangin Y. Sekarang bagaimana setelah ditransformasi datanya? Setiap data itu kita kalikan dengan A dan kita kurangin dengan B. Sehingga kita kalikan dengan A menjadi AY, kita kurangin dengan B. Seterusnya hingga data yang terakhir atau data yang tertingginya ini kita kalikan dengan A dan kita kurangin dengan B. Lalu bagaimana jangkauan data setelah ditransformasi? Jangkauannya itu menjadi AX dikurangin B, kita kurangin, jangan lupa pakai kurung, AY dikurangin B. Ya. Karena ini negatif di sini punya keseluruhan yang di dalam kurung. Awas, ini juga sering menjadi penyakit, ya. Jadi jangan lupa kalian gunakan kurung karena ini akan menjadi AX dikurangin B dikurangin AY ditambah B. Ya, ini B-nya akan saling menghilangkan, negatif B ditambah B itu habis atau 0, maka ini sisanya menjadi AX dikurangin AY. Menggunakan sifat distributif, A-nya kita simpan luar, sehingga yang di dalam kurungnya tinggal X dikurangin Y. Inilah nilai Q-nya. Lalu bagaimana hubungan antara P dan Q? Di sini diketahui bahwa P-nya itu X dikurangin Y. Sedangkan Q-nya itu A dikali X dikurangin Y. Kita tahu bahwa tadi A itu kurang dari 0 atau A-nya bilangan negatif. Ya, ketika X kurangin Y kita kalikan bilangan negatif, ini akan mengakibatkan bilangannya lebih kecil dari P. Paham sampai sini? Ya, karena kita tahu bahwa A-nya ini tadi bilangan negatif. Seperti itu. Ya, karena tadi X-nya ini merupakan data yang lebih besar dari Y. Oke, karena tadi udah kita urutkan bahwa Y ini adalah nilai terkecil atau nilai minimum, sedangkan X ini nilai maksimumnya. Sehingga ini X dikurangin Y itu hasilnya pasti positif. Ketika kita kalikan dengan suatu bilangan negatif, maka hasilnya akan menjadi negatif. Maka jawabannya bahwa P ini akan lebih besar dari Q. Ya, karena tadi jangkauan data sebelum transformasi nih, yang P ini hasilnya X dikurangin Y, pasti suatu bilangan positif karena nilai yang terbesar kita kurangin nilai yang terkecil. Nah, untuk data yang Q ini, jangkauan data setelah transformasi itu hasilnya A dikali X min Y, di mana A-nya ini adalah bilangan negatif karena tadi kurang dari 0. Sehingga Q-nya ini pasti akan jadi bilangan yang negatif. Otomatis P-nya ini akan lebih besar dari Q. Itu jawaban nomor 5. Cukup mudah bukan? Kita lanjutkan kembali ke soal nomor 6. Oke, baik. Di sini terdapat sebuah soal cerita seseorang berlayar dengan memanfaatkan kekuatan angin. Nah, ini juga salah satu yang cukup penting sebenarnya, walaupun nanti kita lihat di soal berpengaruh atau tidak. Namun arah mata angin ini kalian harus sudah paham ya. Terkadang banyak yang lupa. Nah, untuk arah mata angin di atas ini utara ya.
atau yang sering menggunakan nyanyian pasti sini barat, barat laut, utara, timur laut, timur, tenggara, selatan, barat, daya. Nah, itu ya untuk arah mata angin. Sekarang kita coba lihat ke soal. Pertama, seorang berlayar dengan memanfaatkan kekuatan angin. Rute pertama ditempuh ke arah utara sejauh 100 meter selama 10 menit. Oke, berarti kalau ini dari titik poinnya, dia dari awal nih sejauh 100 meter selama 10 menit. Ya. Oke, dia udah ke utara lalu kemudian berbelok ke timur sejauh 50 meter. Oke, berarti dia sini sejauh 50 meter dalam waktu 8 menit. Oke. Lalu di akhir angin mengarahkan kapal berbelok ke utara kembali. Oke, berarti ke atas lagi selama 12 menit. Oke, ke atas selama 12 menit dan mencapai tujuan setelah menempuh 150 km, 150 meter, sorry. Jadi 150 meter dalam waktu 12 menit. Masih ingat dengan rumus jarak, waktu, dan kecepatan? Ya, sejak SD saya masih ingat ini rumusnya. Di sini segitiga kita sajikan, di atas itu jarak, ini waktu, ini kecepatan biasanya. Ya, jadi kalau kita mau mencari jarak itu ya waktu kita kalikan dengan kecepatan. Jadi kita tutup J-nya berarti W kali K. Kalau mau cari waktu ya udah pasti W-nya kita tutup jadi jarak dibagi kecepatan. Sedangkan kalau mencari kecepatan berarti jarak dibagi waktu. Ya, ini rumus untuk mencari atau hubungan antara jarak, waktu, dan kecepatan. Di sini yang ditanyakan adalah kecepatan rata-rata kapal. Ya, yang perlu kalian perhatikan adalah satuannya. Di sini sudah sama ya dengan yang diketahui di soal, satuannya itu sudah dalam meter per menit. Berarti kalau mencari kecepatan nih, berarti jarak dibagi waktu ya. Kecepatan itu jarak dibagi waktu. Jarak yang ditempuh dari awal sampai akhir tinggal kita jumlahkan saja, jaraknya adalah 300 meter. Waktu yang ditempuh adalah 30 menit. Sehingga kecepatan rata-ratanya ya benar sekali 10 meter per menit. Jadi sudah jawabannya ketemu, yaitu B. Ya. Jadi walaupun soalnya cukup panjang, tapi ternyata penyelesaiannya tidak sepanjang itu. Ya, jadi kalian harus coba dulu kalau kalian menemukan soal seperti ini. Yang terpenting adalah kalian paham kaidahnya seperti apa atau rumus-rumus yang digunakannya seperti apa. Kita lanjutkan lagi ke soal nomor terakhir, yaitu nomor 7. Nah, ini kita masuk soal tentang aljabar atau sistem persamaan linear dua variabel. Karena di sini terdapat dua variabel, yaitu variabel X dan variabel Y. Lalu M dan N-nya ini seperti apa? Nah, kalian tidak usah bingung dengan M dan N-nya. Ya, karena fokus kita itu kita mau cari nilai X ditambah Y-nya. Tetapi memang dinyatakan dalam bentuk M dan N. Kita coba lihat dari persamaan yang pertama. Ya, persamaan yang pertama sebenarnya bisa kita sajikan juga bahwa 3X ditambah Y itu sama dengan, ya benar sekali, 4M. Dari mana 4M? Ya ini 4-nya kita kalikan ke atas ya, atau semua kedua ruas kita kalikan 4. Seperti itu. Lalu dari persamaan yang kedua kita dapatkan bahwa 2X dikurangin Y sama dengan, ya 3N. Ya, semua atau kedua ruasnya kita kalikan 3 sehingga 3-nya sama aja dengan kita kalikan dengan N menjadi 3N. Nah, yang mau dicari tadi apa? Yang dicari adalah X ditambah Y. Berarti kita cari dulu X-nya berapa, Y-nya juga berapa. Bagaimana cara mencari X dan Y dari sistem persamaan linear dua variabel? Tepat sekali, bisa kita gunakan eliminasi atau susi-susi ya. Eliminasi atau susi-susi. Oke, yang mudah apa? Langsung saja kita eliminasi, kan di sini sudah ada yang sama. Oh, sorry, tadi ada kepencet ya. Yang Y-nya kita hapus dulu, ini bukan sama dengan, ini kurang harusnya ya. Kita tulis lagi saja. Soalnya itu adalah 2X dikurangin Y. Nah, ini sama dengan 3N. Ini Y-nya udah sama koefisiennya, tandanya berbeda. Kita tinggal jumlahkan saja. Berarti di sini kita dapatkan bahwa 5X itu sama dengan 4M ditambah 3N. Kalau kita mau nyari nilai X, ya tinggal kita bagi 5 saja ya, menjadi 4M tambah 3N per 5.
inilah nilai X-nya kita sudah dapatkan. Lalu sekarang yang mau kita cari adalah nilai Y-nya. Bagaimana mencari nilai Y? Bisa kita langsung substitusi ke salah satu persamaan. Boleh ke persamaan yang pertama atau ke persamaan yang kedua. Ya bebas, kalian lebih suka yang mana. Kita coba saja ke persamaan yang pertama. Kita substitusi nilai X-nya dengan mengubah nilai X menjadi 4M ditambah 3N per 5. Itu menjadi 3 dikali 4M tambah 3N per 5 ditambah Y itu sama dengan 4M. Ya, kita kalikan 3-nya menjadi 12M ditambah 9N per 5 itu ditambah Y sama dengan 4M. Oke, yang mau kita cari apa? Nilai Y-nya. Nilai Y-nya berarti sama dengan 4M, kita kurangin 12M tambah 9N per 5. Jangan lupa ini juga kita kasih kurung, karena negatif ini punya keseluruhan yang di dalam kurung. Sehingga setelah kita samakan penyebut ini menjadi 20M, kita kurangin 12 menjadi 8M dikurang 9N per 5. Ya, jangan lupa ini menjadi kurang. Kenapa? Karena tadi ini kurang ini punya semua yang di dalam kurung. Nah, inilah nilai Y-nya. Sehingga yang ditanyakan tadi adalah X ditambah Y-nya berapa? Kita jumlahkan saja X tambah Y-nya. Yang pertama X-nya adalah 4M ditambah 3N per 5. Y-nya adalah 8M min 9N per 5. Sehingga X tambah Y-nya kita dapatkan bahwa 12M dikurang 6N per 5. Inilah jawabannya dalam bentuk M dan N. Seperti itu. Jawabannya yang D ya. 12M dikurangi 6N per 5. Jadi nggak usah pusing dengan banyaknya variabel. Kita fokus saja lihat yang ditanyakan adalah nilai X ditambah Y. Berarti kita cari nilai X dalam variabel M tambah N-nya berapa? Ya, dalam variabel M dan N-nya berapa? Lalu nilai Y-nya dalam variabel M dan N-nya juga berapa? Nanti kita tinggal jumlahkan X ditambah Y. Jadi seperti itu para pejuang UTBK 2020 sebangsa dan setanah air. Itulah beberapa soal pembahasan tentang pengetahuan kuantitatif. Cukup mudah bukan? Yang terpenting tadi kita lihat dulu soalnya yang ditanyakannya seperti apa. Dan kalian juga harus sudah paham semua kaidah-kaidah yang ada. Rumus-rumusnya seperti apa, definisi, sifat-sifatnya. Nah itu harus sudah kalian kuasai dengan baik. Oke, cukup sekian mungkin untuk video pembahasan soal pengetahuan kuantitatif kali ini. Kita ucapkan hamdalah dulu bersama-sama. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat. Jangan lupa video ini merupakan teman belajar kalian yang bisa kalian jadikan teman belajar untuk tetap produktif di rumah. Ya, UTBK sekitar 70 hari lagi, tetap sehat semuanya, tetap semangat. Jangan lupa untuk terus mendukung channel ini dengan kalian berikan suka, komentar, bagikan, dan juga jangan lupa kalian berlangganan kanal ini dan juga nyalakan lonceng pemberitahuan. Sampai berjumpa lagi di video-video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa yang penasaran dengan jawaban trivia kuis kali ini? Ya, universitas yang memiliki total 90 prodi adalah Universitas Pendidikan Indonesia. Dengan rincian 29 prodi Saintek dan 61 prodi Soshum. Universitas Pendidikan Indonesia memiliki 5 kampus daerah, yaitu ada Kamda Cibiru, Kamda Sumedang, Kamda Tasik, Kamda Purwakarta, dan Kamda Serang. Sehingga Universitas Pendidikan Indonesia merupakan salah satu perguruan tinggi dengan prodi terbanyak di Pulau Jawa. Selanjutnya, kita akan coba membahas bagaimana keketatan jurusan SBMPTN 2019. Pojok SBMPTN.
Dalam episode kali ini, kita akan coba membahas prodi dengan keketatan tertinggi. Berbeda dengan episode sebelumnya, di mana episode sebelumnya itu kita bahas adalah prodi dengan peminat terbanyak untuk SBMPTN 2019. Dalam episode kali ini, yang akan kita bahas adalah prodi dengan keketatan tertinggi. Untuk prodi Saintek, prodi dengan keketatan tertinggi urutan pertama itu ditempati oleh Farmasi UNES dengan peminatnya 1.236 siswa dan daya tampungnya 16 siswa. Dengan tingkat keketatannya adalah 1:77. Jadi, untuk kalian yang ingin memilih jurusan Farmasi UNES, kalian harus mengalahkan 77 orang untuk bisa diterima di Farmasi UNES. Untuk peringkat kedua adalah Teknologi Informasi UNY dengan tingkat keketatan 1:73. Peringkat ketiga adalah Farmasi UPN Veteran Jakarta dengan tingkat keketatan 1:55. Peringkat keempat adalah Farmasi Unsyah dengan keketatan 1:52. Dan di peringkat kelima ada Gizi Untirta dengan tingkat keketatan 1:43. Ada dua faktor yang mempengaruhi tingkat keketatan. Yang pertama tentunya adalah jumlah peminat dan juga daya tampung. Kalau kita lihat untuk 5 prodi dengan keketatan tertinggi pada prodi Saintek, ini daya tampungnya memang tidak terlalu besar, sedangkan peminatnya cukup besar sehingga keketatannya pun menjadi sangat tinggi. Lalu bagaimana keketatan untuk prodi Sosum? Untuk prodi Sosum, keketatan tertingginya yaitu jurusan Ilmu Komunikasi UNY dengan keketatan 1:49. Jadi kalian para calon maba Ilmu Komunikasi UNY, kalian harus mengalahkan 49 orang. Lalu peringkat kedua ada Psikologi UNY dengan tingkat keketatan 1:45. Peringkat ketiga ada Ilmu Komunikasi UPI dengan tingkat keketatan 1:45. Peringkat keempat ada Manajemen UNJ dengan tingkat keketatan 1:40. Dan peringkat kelima ada jurusan Pariwisata UGM dengan tingkat keketatan 1:39. Lalu, bagaimana sih cara menghitung keketatan di jurusan atau prodi yang kalian inginkan? Di sini saya akan coba mensimulasikan cara menghitung keketatan atau peluang kalian terhadap jurusan atau prodi yang kalian inginkan. Check it out. Cara untuk melihat keketatan jurusan atau prodi yang kalian inginkan, langkah pertama adalah kalian buka terlebih dahulu web resmi LTMPT. Setelah itu kalian coba masuk ke halaman SBMPTN. Ya, di sini sudah terdaftar semua perguruan tinggi yang ada. Lalu kalian coba cari perguruan tinggi apa yang kalian inginkan. Di sini akan saya coba simulasikan perguruan tinggi Universitas Pajajaran. Dengan mengklik lihat prodi, halaman akan masuk ke prodi atau jurusan Saintek maupun Sosum. Ya, di sini kalian coba lihat jurusan mana yang kalian inginkan, misalkan jurusan Statistika. Jurusan Statistika peminat pada tahun 2019 ada sekitar 484 dan daya tampungnya pada tahun 2020 adalah 40 siswa. Sehingga kalau kita lakukan perhitungan, keketatannya ini mencapai 1:12. Ya, sehingga kalian harus mengalahkan 12 orang untuk masuk ke jurusan Statistika Unpad. Secara lebih rinci, ketika kita klik Statistika, di sini ada informasi umum mengenai pendaftar Statistika Unpad dari tahun ke tahunnya. Di sini kita lihat sebaran peminat dari tahun 2015 hingga tahun 2019. Persentase ini menunjukkan seberapa besar peluang kalian bisa keterima. Semakin besar persentasenya, maka semakin besar kalian diterima di jurusan tersebut. Kalau pada tahun 2019 kemarin, untuk Statistika Unpad sendiri, persentase untuk diterimanya
perbandingan antara jumlah peminat dan daya tampung itu ada di 10,54%. Lalu di data ini pun terlihat bagaimana peminat berdasarkan jurusan, persebarannya untuk pendaftarnya, dan juga daerah asal peminat statistika Unpad. Nah, dari data ini bisa kalian coba analisis kira-kira jurusan atau prodi yang kalian inginkan bagaimana peluangnya, bagaimana peminatnya dari tahun ke tahun. Oke, semoga apa yang saya sampaikan kali ini bermanfaat. Kita akan berjumpa lagi di pojok SBM PTN berikutnya. Ciao.